Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mata kuliah mamalogi dan herpetologi akuatik dengan judul Paus yang terdampar di Indonesia, termasuk catatan pertama dari humpback whale Megaptera novaeangliae di archipelago. Halo, perkenalkan nama saya Cho Istri Agung Apriandi Lesnaya Putri, NIM C24170022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kasus di mana paus yang terdapat di Indonesia, khususnya yaitu di Bali. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perairan Indonesia itu merupakan salah satu tempat dengan keberadaan spesies mamalia laut yang terbanyak, seperti terdapat 12 spesies lumba-lumba, kemudian ada 18 spesies paus seperti ada paus biru, paus Brahma, dan paus bungkuk, di mana seperti yang kita ketahui bahwa informasi keanekaragaman mengenai cetacean yang terdapat di Indonesia itu pada awalnya itu dimulai karena banyaknya kasus mengenai terdamparnya cetacean yang telah dicatat oleh para ilmuwan Belanda. Kemudian untuk spesies paus bungkuk ini keberadaannya itu sudah mulai punah, di mana sudah mulai punah itu pada akhir-akhir abad ke-20. Seperti yang kita ketahui bahwa para peneliti itu tertarik datang ke Indonesia karena banyaknya kasus paus yang terdapat di Indonesia, namun informasi yang terdapat itu tidak semuanya tersedia. Seperti yang kita ketahui bahwa informasi yang tersedia dari tahun 1987 hingga 2007 itu hanya terdeteksi pada tahun 1987, yaitu ada kasus di Jimbaran, Bali. Kemudian tahun 1996 terdapat kasus yang terdapat di Manado, Sulawesi Utara. Kemudian terdapat pada tahun 1997 yaitu di Kalimantan Timur. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 15 kasus yang terdampar di Indonesia, di mana 3 diantaranya itu tidak dapat diidentifikasi karena terjadi pembusukan. Kemudian 10 intai tak dikenal terjadi di tempat-tempat terpencil. Kemudian 5 sisanya itu terjadi di kota-kota besar atau provinsi seperti di Surabaya dan Jawa Timur, serta terdapat di Provinsi Bali juga. Baik, pada slide selanjutnya itu dijelaskan bahwa pelatihan tentang prosedur yang tepat itu sangat dibutuhkan untuk mengelola dalam menangani peristiwa mamalia laut yang terdampar. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar cetacea yang teridentifikasi yaitu terdapat paus sperma yaitu Pisces spermatocephalus sebesar 10 kasus atau sebesar 28,57%. Kemudian ada paus pilot bersih pendek di mana terdapat 3 kasus atau sebesar 8,57%. Kemudian terdapat paus balen yang hamilnya dicatat 3 kali, yang termasuk dengan paus Friede atau Balanoptera eden. Selain itu ada paus baling juga, dalam hal ini tidak dikenal, dan paus bungkuk. Kemudian pada slide selanjutnya ini dijelaskan bahwa pada kasus yang terjadi itu sebagian besar kejadian cetacean ini tercatat di daerah Indonesia Tengah dan Timur, khususnya yaitu di Bali, kemudian di Kepulauan Maluku dan Papua Barat. Kemudian yang kedua itu hanya 1 intai yang tercatat di Sumatera, di mana cetacean tidak dikenal yang terdapat di Bengkulu. Kemudian 4 dari peristiwa paus yang terdapat yang tercatat di daerah Jawa, yaitu ada paus yang berkepala melon, nama lainnya yaitu Tectonocephala electra yang terdapat di Jakarta. Kemudian ada paus sperma terdapat di Yogyakarta. Kemudian dan paus pilot bersirip pendek yang terdapat di Banyuwangi.
dan cetacea yang tidak dikenal yang terdapat di Surabaya. Pada tahun 1987, setidaknya ada 9 paus bungkuk yang terdampar di Bali. Nah, solusi untuk meminimalisir cetacean yang terdampar yaitu perlu adanya jaringan yang lebih luas mengenai mamalia yang terdampar. Kemudian, adanya pelatihan mengenai mamalia terdampar dan jaringan tingkat lokal harus didorong sehingga meminimalkan keterlambatan dalam upaya penyelamatan cetacean. Selanjutnya, melakukan pendataan terhadap paus sehingga memberikan data yang lebih dalam lagi. Nah, kemudian berikut merupakan catatan kehadiran paus bungkuk di Indonesia. Yang pertama yaitu catatan sejarah pertama di Indonesia terjadi sebelum abad ke-21 yang diperoleh dari catatan Gervais yang menemukan paus bungkuk terdampar di Pekalongan di pantai utara Laut Jawa pada 12 April 1863. Yang kedua yaitu catatan dari kapal-kapal perburuan paus di Belanda yang terdapat di Samudra Hindia dari tahun 1953 hingga 1958. Kemudian yang ketiga yaitu di bagian kepulauan yang berada dekat Pasifik terdapat paus bungkuk pada tahun-tahun yang sama di sekitar Laut Arafura pada bulan Maret dan Laut Flores pada bulan September dan Desember. Kemudian yang keempat yaitu konfirmasi dari fotografi yang menyatakan bahwa paus bungkuk tidak terlihat lagi sampai pertengahan 2005 di Indonesia ini. Penampakan pertama yang tercatat yaitu di Batu Moncong pada abad ke-21. Kemudian yang kelima, paus bungkuk ditemukan pada 19 Juni 2005 di dekat Lamalera yang dihadang oleh pemburu. Paus bungkuk terkenal dengan sirip dada panjang yang khas dan foto-foto yang diambil selama acara terdampar pada 2 Oktober 2007 di Tabanan, Bali yang menunjukkan bahwa paus yang terdampar memang bungkuk yang dengan spesies Megaptera novae angliae. Berdasarkan gambar di samping memperlihatkan bahwa knop pada moncong paus memiliki karakteristik antara lain yaitu dari paus bungkuk. Sisi atas sirip pada dada berwarna hitam menunjukkan bahwa paus itu mungkin berasal dari populasi paus di Australia. Gambar di samping merupakan sebagian tubuh paus yang menunjukkan pigmentasi hitam dan putih pada perutnya. Berikut adalah paus bungkuk yang terdampar di Bali. Gambar di samping memperlihatkan gambar dan kejadian yang sama seperti gambar yang sebelumnya, yang menunjukkan pewarnaan yang jelas dari kebetulan bahwa yang berpotensi sangat berguna untuk diidentifikasi jenis individunya. Dan banyak data gambar tersebut dikirim ke para ahli untuk dicocokkan apakah paus bungkuk tersebut memiliki jenis spesies yang sama dengan paus bungkuk yang sebelumnya terdampar. Gambar di samping memperlihatkan proses kremasi paus bungkuk mati di Tabanan, Bali yang mungkin sudah menjadi tradisi masyarakat Bali untuk mengkremasi suatu mayat sehingga dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pembusukan. Berdasarkan gambar tersebut adalah rekam jejak paus yang terdampar dari lokasi yang terbanyak yaitu terjadi di Bali Selatan atau di bawah Bali, yaitu hingga terdapat 8 titik yang terdampar mulai dari pada tahun 2000 hingga tahun 2007. Berdasarkan rekam jejak paus yang terdampar pada tahun 1987 sampai 2005, Bali merupakan lokasi yang paling sering menjadi lokasi paus terdampar. Jenis paus terdampar paling sering yaitu paus sperma. Perkenalkan, nama saya Saskia, NIM
NC24170049. Di sini saya akan menjelaskan hasil lanjutan dari jurnal yang kita gunakan, yaitu tentang adanya paus bungkuk yang masih muda atau anakan yang terdampar di Bali pada tanggal 9 Oktober 2007. Nah, keadaan dari paus yang terdampar ini memberikan suatu keuntungan bagi masyarakat setempat atau para ahli dalam melakukan pengukuran dari tubuh paus yang masih muda ini. Dan dari pengukuran ini itu dilakukan dari moncong paus hingga di ekor pausnya. Dari penelitian atau pengamatan ini didapatkan data bahwa paus muda atau paus anakan itu memiliki ukuran 4-5 meter. Nah, dari identifikasi yang dilakukan juga didapatkan bahwa paus bungkuk yang masih anakan itu memiliki ciri khas khusus, yaitu adanya perubahan fluk dari waktu ke waktu. Karena adanya perubahan fluk dari waktu ke waktu, maka sangat disarankan ketika kita ingin mengidentifikasi paus yang masih kecil, kita identifikasi di bagian punggung dan juga ekornya. Dan sayangnya bagian punggung dan bagian ekor paus itu tidak dicatat secara detail. Nah, apabila kita ingin melakukan identifikasi paus dengan menggunakan foto itu, untuk khususnya paus muda itu sangat sulit dilakukan karena ketika masih muda paus cenderung akan bermigrasi bersama induknya, dan ketika kita mengabadikan momen atau memfoto paus yang muda itu, maka bagian punggung dan bagian ekornya biasanya tidak akan terlalu jelas terlihat karena akan tertutup oleh induknya tersebut. Nah, untuk paus yang terdampar ini, ketika paus ada yang terdampar ini, 2 jam sebelum penyelamatan itu terlihat adanya paus lain yang melintas di perairan tersebut, dan paus tersebut diduga adalah indukan dari paus muda yang terdampar ini. Dan kasus paus terdampar khususnya di Bali ini bukanlah menjadi hal yang baru bagi di Bali, karena paus di daerah Bali khususnya di Tanah Lot itu seringkali bermigrasi setiap tahunnya, yaitu pada bulan September dan juga Oktober. Bulan Juli merupakan bulan kawin bagi paus tersebut, khususnya paus bungkuk. Nah, anak paus yang bisa ikut indukan untuk bermigrasi itu sudah berusia 3 bulan, dan sejak 2006 itu masyarakat mengamati bahwasanya paus bungkuk itu berada di Bontang, Timur Laut Delta Mahkam di Kalimantan Timur. Untuk penjelasan tabel 1 merupakan tabel lanjutan, yaitu tentang data paus yang terdampar di Indonesia, khususnya pada tanggal 16 Maret 2006 hingga 28 November 2007. Dan di dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa rata-rata paus yang terdampar di Indonesia itu dalam kondisi yang ditemukan dalam kondisi yang mati. Dan jenis-jenis paus yang terdampar di Indonesia khususnya dari bulan Maret sampai bulan November tersebut antara lain terdiri atas paus bungkuk, paus sperma, paus pembunuh, dan paus pilot bersirip pendek. Dan untuk gambar 2 terlihat adanya peta sebaran dari paus khususnya di sekitar negara Indonesia, dan terlihat paus tersebar di Indian Ocean, di sekitar Australia, dan juga di Pacific Ocean. Lalu untuk di gambar 3 yaitu lokasi dari paus bungkuk yang ada di Bali. Jadi paus bungkuk ditemukan di Bali khususnya di Tanah Lot. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu berdasarkan catatan cetacean di Indonesia, Rudolph et al. Tahun 1997 menyatakan bahwa menunggu bukti yang tidak dapat dibantah, kami menganggap keberadaan 3 spesies masih belum dikonfirmasi, yaitu ada Stenella Coeruleo alba, kemudian Balaneoptera acutorostrata, dan Megaptera Novaeangliae. Nah, Stenella Coeruleo alba ini terlihat di perairan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur pada tahun 2007. Ini menurut KREP tahun 2007. Sedangkan Balaneoptera acutorostrata di Indonesia dikonfirmasi oleh KAN tahun 2002. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 13. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.